Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit memaparkan hasil tugas resum saya dengan buku yang berjudul Kepemimpinan Pendidikan Islam. Adapun tujuan dari presentasi resum buku kali ini sebagai salah satu penilaian untuk mata kuliah leadership organisasi perbankan dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Taufik Rahmat Hidayat ME. Sebelum melangkah ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cindy Tiwanti dari Prodi Perbankan Syariah semester 5. Ya, saya salah satu mahasiswi Stay Al-Islah Cirebon. Di sini ada identitas buku yang sudah saya resensi yang berjudul Kepemimpinan Pendidikan Islam. Buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Haji Jaja Jahari MPD dan Dr. Haji Rusdiana MM. Buku ini adalah cetakan pertama pada bulan September 2020 yang diterbitkan oleh Yayasan Darul Hikam yang bertepatan di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 285 Kota Bandung. Tebal halaman 287 lembar dan jenis buku resensinya yaitu berupa e-book. Di dalam buku ini terdapat beberapa poin yang akan kita simak bersama-sama. Sebelum melangkah ke poin yang pertama, di sini saya akan sedikit mengulas apa itu leadership. Ya, kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership adalah bagian dari sebuah karakter ataupun kepribadian seorang manusia yang telah diberikan wewenang untuk memimpin. Bahkan menurut kodratnya sendiri, manusia itu diciptakan di muka bumi sebagai pemimpin. Baik itu pemimpin bagi dirinya sendiri maupun pemimpin untuk orang lain. Kepemimpinan atau bisa dikatakan juga dengan khalifah merupakan proses yang memberi arti pada sebuah kerjasama dan dihasilkan dengan kemauan untuk memimpin dalam mencapai tujuan. Artinya di sini adalah kepemimpinan itu adalah proses seorang pemimpin yang dimana di dalamnya itu adanya kerjasama antar tim, tempat berkumpulnya individu-individu dengan tujuan yang sama. Landasan falsafahnya sendiri itu digunakan untuk dapat memahami pandangan yang mendasar tentang apa sih kepemimpinan itu dan kepemimpinan yang dimiliki oleh masyarakat terdahulu. Sehingga hal ini menjadi salah satu dasar dalam buku yang diresensi, yaitu Kepemimpinan Pendidikan Islam. Poin yang pertama yaitu sistem pemikiran kepemimpinan. Terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu kepemimpinan ideal. Kepemimpinan ideal itu adalah pemimpin yang memiliki kelebihan daripada anggota lainnya. Yang dimana kepemimpinan jenis ini adalah kepemimpinan yang memiliki intelektual dan pemahaman yang luas, lalu pemahaman agama yang mendalam, serta akhlak yang mulia, yang dimana sudah dicontohkan oleh zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Adapun untuk syarat
pemimpin ideal itu yaitu harus memiliki kekuasaan. Kekuasaan di sini berupa kekuatan, otoritas, legalitas, supaya dapat mempengaruhi orang lain. Lalu syarat selanjutnya yaitu ada kewibawaan, berupa kelebihan, keunggulan, dan keutamaan, sehingga dapat mengatur orang lain. Dan syarat yang terakhir yaitu adanya kemampuan. Nah, kemampuan ini berupa kesanggupan, keterampilan yang dimiliki, dan kecakapan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Jenis yang kedua yaitu kepemimpinan sejati, yang dimana pemimpin sejati ini adalah pemimpin yang siap melayani, yang dimulai dari pribadinya dan melayani orang lain. Pada kepemimpinan sejati ini juga menekankan kepada integritas pribadi dan melayani orang lain. Yang ketiga yaitu kepemimpinan berkarakter, di mana kepemimpinan berkarakter ini adalah pribadi ataupun sikap yang dimiliki seorang pemimpin dengan cara dilatih berupa kebiasaan, kegiatan yang dilakukan secara rutinitas berulang-ulang, seperti dilatih untuk menjadi hidup lebih tertib, jujur, menghargai orang lain, tanggung jawab, peduli, dan memiliki prioritas hidup. Nah, dari kepemimpinan berkarakter ini dimulai dari kebiasaan yang terus-menerus dan akan menjadi sebuah kebiasaan yang akan dilakukan, dan harapan kedepannya yaitu karakter yang tumbuh itu akan bisa menentukan nasib kedepannya. Di sini ada konsep kepemimpinan pendidikan. Mungkin teman-teman sudah tak asing lagi kepada tokoh yang ada di layar ini. Ya, beliau adalah salah satu tokoh Indonesia, lebih tepatnya yaitu pelopor pendidikan. Tokoh ini bernama Ki Hajar Dewantara. Beliau mengungkapkan filosofi kepemimpinan itu yang telah mencakupi berbagai dimensi yang diperlukan pada sebuah kepemimpinan. Sehingga kepemimpinan dalam filosofi beliau dikatakan kepemimpinan paripurna, yang dimana kepemimpinan ini adalah memengaruhi atau melingkupi semua aspek kehidupan. Beliau juga memberikan konsep bahwa kepemimpinan itu tidak membedakan orang dari tingkatnya, melainkan dari peran. Tetapi peran juga berubah-ubah, tidak selalu sama. Karena peran itu terbagi menjadi 3. Pemimpin itu bisa dikatakan di depan, pemimpin itu berada di posisi tengah, dan kepemimpinan itu ada di posisi belakang. Ki Hajar Dewantara ini adalah tokoh pendidikan nasional Republik Indonesia. Beliau adalah pendiri Taman Siswa, atau bisa dikatakan beliau ini dijuluki oleh Bapak Bangsa atau Guru Bangsa. Nah, adapun 3 semboyan yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita, yang cukup terkenal di pendidikan, bahkan seringkali kita lihat di setiap dinding sekolah dan kelas. Yang pertama yaitu ing ngarsa sung tuladdah, yang artinya di depan memberi tauladan. Artinya
Pemimpin itu harus bisa menjadi suri teladan bagi bawahannya. Ketika seorang pemimpin itu melakukan kesalahan, maka jangan salahkan atau jangan disalahkan ketika bawahannya itu akan melakukan kesalahan seperti pemimpin yang dilakukan. Seperti contohnya dalam kasus pendidikan, banyak kepala sekolah yang tidak tertib, tidak taat berangkat sekolah, kayak kepala sekolah yang tidak taat dan tidak tertib untuk berangkat ke sekolah, sehingga para guru, staf karyawan, bahkan muridnya itu meniru kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh pemimpin itu. Yang kedua yaitu ing madya mangun karsa, yang artinya di tengah memberikan ide ataupun gagasan agar keadaan menjadi lebih maju. Nah, artinya sosok pemimpin ini diharuskan memberikan ide-ide ataupun gagasan-gagasan baru yang mengandung motivasi, ide-ide kreatif yang bisa memajukan pendidikan itu lebih maju, sehingga dapat mendukung program-program yang telah ditetapkan. Dan pemimpin juga harus proaktif dengan mengerjakan program-programnya dengan tanggung jawab, sehingga dengan begitu maka pendidikan itu akan berlangsung secara optimal. Semboyan yang terakhir yaitu Tuturi Handayani, yang artinya yang di belakang mendukung terhadap program yang telah ditetapkan, ataupun pada semboyan ini adalah semua harapan dari sikap rakyat secara menyeluruh. Rakyat itu bisa dikatakan bawahan ketika rakyat itu harus tunduk dan patuh terhadap kebijakan ataupun terhadap program-program yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Namun dikatakan rakyat itu sebagai atasan ketika seorang pemimpin itu memberikan arahan, motivasi berupa ide-ide dan program-program yang berinovasi. Poin yang kedua, ada prinsip kepemimpinan pendidikan agama Islam yang bisa kita singkat menjadi STAF. S itu sidik, T itu tablik, dan A itu amanah, F adalah fatona. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu sidik. Sidik artinya jujur dan dapat dipercaya, yang dimana seorang pemimpin harus memiliki sifat sidik untuk mengedepankan integritas, sikap, akhlak, ataupun moral dari pendidikan itu sendiri. Lalu yang kedua yaitu tablik. Tablik artinya menyampaikan, di mana sosok pemimpin ini harus bisa berkomunikasi dan bernegosiasi untuk bisa memotivasi bawahan-bawahannya, bisa memberikan arahan dan petunjuk yang sesuai, dan tanpa pemimpin yang memiliki tablik ini, maka
pendidikan itu akan sulit dioptimalkan, karena pemimpin yang memiliki sifat tablik ini diharapkan dapat sukses tanpa adanya perpecahan. Lalu yang ketiga yaitu amanah, artinya tanggung jawab. Pada posisi pemimpin ini harus bisa menjalankan tugas-tugasnya, program-programnya, kebijakan-kebijakannya yang inovasi dan bertanggung jawab. Pemimpin amanah juga harus bisa mengendalikan emosi yang stabil, memiliki sifat yang wibawa, konsisten, dan dapat memecahkan masalah dengan bijak. Yang terakhir yaitu fatonah, artinya cerdas. Seorang pemimpin akan memberikan dan akan membuat sebuah perencanaan visi, misi, strategi, dan pengimplementasiannya. Jadi ketika seorang pemimpin ini memiliki sifat fatonah, maka pemimpin itu bisa mencari solusi dan bisa menerapkan visi dan misinya sesuai dengan perencanaan di awalnya. Poin selanjutnya yaitu kepemimpinan budaya kerja Islam. Terbagi menjadi 6 macam. Yang pertama yaitu bekerja merupakan ibadah. Artinya ketika seseorang itu bekerja, melakukan kegiatan kerja, harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Nah, ketika seorang bekerja itu sesuai dengan prinsip syariah, maka kegiatannya, usahanya itu akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga dengan pemimpin. Ketika seorang pemimpin itu menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka usahanya merupakan ibadah. Yang kedua yaitu bekerja merupakan manfaat atau maslahat. Artinya, setiap proses aktivitas pekerja atau setiap aktivitas seseorang itu bukan semata-mata untuk mencari keuntungan yang maksimal, tetapi ada unsur lain yang dimana setiap pekerjaannya itu harus memberikan nilai seberapa penting manfaat bagi orang lain atau bagi orang banyak. Seperti halnya dengan sedekah, akan mendatangkan keberuntungan bagi kita yang menjalankan pekerjaan itu. Lalu yang ketiga, bekerja mengoptimalkan kemampuan akal. Artinya, akal di sini berupa akal pikiran ataupun dengan kecerdasan dan keprofesionalitas. Jadi, seorang pemimpin ataupun seorang pekerja itu dapat meningkatkan rezeki. Ketika kita melakukan aktivitas, kita menggunakan kemampuan akal yang sudah dianugerahi oleh Allah,
maka dapat meningkatkan rezeki kita ke depannya. Lalu yang keempat, bekerja dengan penuh optimis atau keyakinan. Artinya, setiap aktivitas yang kita lakukan harus sesuai dengan ajaran Islam, sehingga hal itu tidak membuat hidup kita kesulitan. Adapun untuk kesulitan yang kita hadapi dalam bekerja atau dalam kepemimpinan itu, Allah sendiri sudah menjanjikan kepada kita semua bahwa di setiap kesulitan itu ada solusinya. Selanjutnya, bekerja dengan mensyaratkan adanya sikap tawazun atau keberimbangan. Artinya, sosok pemimpin harus bisa membedakan antara dua kepentingan yang dihadapi, yaitu kepentingan umum atau menyangkut orang banyak dengan kepentingan khusus atau pribadi. Seorang pemimpin bisa dikatakan menjadi seorang pemimpin apabila dia itu mempunyai prioritas hidup. Apalagi di dalam lembaga pendidikan, seorang pemimpin itu harus bisa mementingkan keputusan atau kepentingan umum terlebih dahulu dibandingkan dengan kepentingan pribadinya. Karena mau bagaimanapun, seorang pemimpin itu membutuhkan orang lain untuk menjalankan program-programnya, sehingga kita harus mendahulukan kepentingan umum terlebih dahulu. Yang terakhir yaitu bekerja dengan memperhatikan kehalalan. Artinya, seorang pemimpin ataupun semua aktivitas yang kita lakukan harus menghindari dari unsur-unsur haram ataupun praktik-praktik yang diharamkan oleh Islam. Seperti halnya pekerjaan yang mengandung unsur keharaman seperti keuangan mengandung riba, kebijakan yang tidak adil, dan pemasaran yang menipu. Nah, ini adalah salah satu poin yang terakhir yang akan kita simak bersama, yaitu peran pimpinan pendidikan, yang terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama yaitu peran membangun hubungan komunikasi, atau bisa kita simpulkan seperti halnya dengan prinsip tablik atau menyampaikan. Jadi seorang pemimpin itu memiliki peran untuk menyampaikan kemampuan, untuk menyampaikan informasi yang dia peroleh kepada masyarakat, kepada bawahan-bawahannya, yang dimana seorang pemimpin ini harus memiliki kemampuan untuk memberikan dan menerima informasi sebagai penghubung antara atasan dan bawahan, seperti kepala sekolah dengan guru, dengan staf karyawan, dan dengan muridnya. Menjadi penghubung juga ketika pihak sekolah dengan pihak luar untuk mencari pihak lain seperti investor untuk bisa memberikan fasilitas sekolah yang lebih lengkap. Pemimpin juga harus bisa menjadi lambang sekolahnya. Ketika seorang pemimpin ini memiliki komunikasi yang sangat luas,
maka lembaga pendidikan itu akan terkenal juga karena dilihat dari pemimpinnya. Pemimpin juga harus bisa menjadi leader, di mana pemimpin sekolah ataupun kepala sekolah ini harus bisa memimpin guru-guru, harus memimpin staf-stafnya, bahkan memimpin dan memberikan suri teladan kepada siswa-siswinya. Yang kedua yaitu peran negosiator. Peran sebagai negosiator, yang dimana pemimpin ini harus mampu mengadakan dan mengadakan pembicaraan dan musyawarah dengan pihak luar dalam memenuhi kebutuhan sekolah, seperti halnya dengan mencari investor untuk bisa membantu fasilitas sekolah. Lalu yang terakhir, peran pengambil keputusan, yang dimana perannya yaitu untuk menyebarluaskan informasi, memperbaiki lingkungan sekolah, fasilitas-fasilitas sekolah, dan melakukan survei terhadap lingkungan sekolah sehingga dapat memecahkan masalah dengan bijak apa yang dibutuhkan dan bagaimana solusinya. Ya, kita sekarang ada di penghujung presentasi. Mungkin cukup sekian penjelasan dan pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saya akhiri dan pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.